Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba bahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. HAM dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita mengungkapkan beberapa hak asasi manusia yang ada pada regulasi di negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945, baik kita kaji lebih dahulu definisi HAM menurut beberapa para ahli. Misalnya saya coba sebutkan, Suyono Dirjosisworo misalnya menyebutkan hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan hak nilai-nilai dan martabat manusia. Jadi menurut Suyono, hak asasi ini hak yang melekat pada setiap manusia semenjak dia lahir. Tidak boleh ada yang mengurangi, tidak boleh ada yang membatasi, dan siapapun itu tidak boleh melakukan pengingkaran terhadap nilai-nilai martabat manusia ini. Lalu kemudian Jan Matterson misalnya menyebut HAM adalah hal-hal yang melekat pada sifat manusia, tanpanya kita tidak dapat hidup seperti manusia. Jadi kalau kemudian ada hak-hak yang dirampas, ada hak-hak yang kemudian diambil alih oleh orang lain, padahal itu melekat pada diri manusia, maka tidak dapat hidup seperti manusia kalau kemudian hak-haknya dicabut oleh orang lain. Lalu kemudian G.J. Wolhart misalnya juga menyebut HAM adalah hak-hak yang melekat pada seakan-akan berakar dalam setiap pribadi manusia. HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun karena kemanusiaannya. Apabila HAM dicabut, maka hilang sudah kemanusiaannya. Jadi dalam hal ini tidak boleh sifat-sifat yang melekat itu dicabut oleh siapapun, karena pada akhirnya kemudian kalau hak-hak itu dicabut, hilang sudah kemanusiaannya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin, dan karena itu bersifat universal. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM. Ya, oleh karena itu, sifat-sifat yang kodrati yang melekat pada manusia ini ya tidak boleh diabaikan, tapi harus dihormati dan dipertahankan, tidak boleh dirampas oleh siapapun. Ya, kemudian sifat-sifat HAM ini, hak asasi manusia ini, tadi saya sebutkan bersifat universal, menyeluruh, holistik. Lalu kemudian yang kedua, utuh, yang melekat sifat itu pada diri manusia, hakiki, yang hakikat, yang sesungguhnya, lalu permanen dan kekal. Sebab kalau tadi itu yang saya sebutkan, hak-hak itu, sifat-sifat itu kemudian dirampas, maka sejatinya dia tidak memiliki lagi nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan adanya HAM, yang pertama tentu melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Dan tidak boleh ada kekerasan atas nama kekerasan lalu kemudian menindas orang lain. Atas nama kesewenang-wenangan kemudian melakukan penindasan kepada orang lain. Lalu yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Karena tadi itu pada diri manusia ada hak-hak yang kemudian harus dikembangkan, ada hak-hak yang harus kemudian ditunaikan. Ya, yang kemudian juga ini harus dihormati oleh orang lain. Lalu yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak orang lain itu tidak dilanggar. Ya, sekali lagi, tindakan yang dilandasi oleh kesadaran dan tanggung jawab ini
merupakan suatu jaminan assurance bahwa hak-hak orang lain tidak boleh dilanggar. Ya, kemudian ini hal yang menarik kalau kita bicara HAM dalam konteks konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini bisa kita lihat pada pasal 27 sampai dengan pasal ke-34. Di dalam pasal 27 UUD 1945 misalnya, bicara tentang warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, penghidupan yang layak, dan pembelaan negara. Jadi hukum tidak pandang bulu di Indonesia secara konstitusi negara. Lalu kemudian pasal 28, kemerdekaan berserikat berkumpul itu juga dijamin oleh negara. Ya, kita berserikat, berkumpul, mendirikan organisasi, itu merupakan hak setiap warga negara. Kemudian pasal 29 berbicara tentang kemerdekaan beragama. Tidak boleh ada pemaksaan di situ, karena agama adalah hak masing-masing warga negara. Pasal 30 misalnya, warga negara berhak dan wajib mempertahankan negara. Kemudian pasal 31, warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi tidak boleh kemudian ada warga negara Indonesia yang tidak memiliki kesempatan untuk berpendidikan, sekolah. Karena pendidikan itu hak warga negara. Lalu kemudian pasal 32, warga negara bebas memelihara nilai-nilai budayanya. Pasal 33, perekonomian disusun untuk usaha bersama atas asas kekeluargaan. Jadi harusnya ini nilai-nilai yang bernuansa koperasi itu perlu dikembangkan di negara kita ini. Lalu pasal yang ke-34, fakir miskin dan anak yatim itu dipelihara oleh negara. Tidak boleh ada orang miskin di sini kemudian berserakan tanpa ada hak untuk dipelihara dan negara harus hadir di situ. Ya, karena anak-anak miskin, fakir miskin, anak yatim itu dipelihara oleh negara. Ya, tidak boleh ada pengangguran di sini harusnya. Kalau itu semua dilakukan, saya kira sangat luar biasa sebagai warga negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebaliknya kalau kemudian ini tidak dilakukan, maka boleh jadi negara atau pemerintah bisa di-impeach. Ya, karena telah melanggar hak warga negara. Lalu kemudian, ini tadi saya beberapa contoh hak asasi manusia, misalnya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi tidak boleh ada warga negara yang saling bunuh, tidak boleh ada warga negara yang tidak sekolah, tidak berpendidikan, hak untuk hidup bersama seperti orang lain, ya bersama-sama, berkomunikasi, bersosialisasi, kemudian hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Di bidang hukum semuanya sama, karena ini warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum, siapapun tanpa pandang bulu. Kemudian hak untuk mendapatkan pekerjaan. Negara betul-betul hadir di situ untuk membela rakyatnya. Tidak boleh ada rakyat yang mati pelan-pelan karena tidak punya biaya untuk berobat ke rumah sakit, tidak berpendidikan, tidak bekerja, kelaparan, dan seterusnya. Ya, kemudian ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia misalnya. Ya, tetapi sebelum itu kita menyebut contoh apa penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Faktor internal seperti sikap egois, ya, kemudian tingkat kesadaran dan sikap tidak toleran, egoisme kesukuan misalnya, egoisme terhadap etnis tertentu, egoisme bahkan bersifat individual misalnya untuk menindas orang lain, tingkat kesadaran untuk menghormati orang lain ini juga menjadi persoalan, lalu sikap intoleran juga menjadi sesuatu hal yang masalah. Faktor internal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya menganggap bahwa alirannya tertentu yang paling benar, lalu menganggap aliran pemahaman satu kelompok orang tertentu dianggap salah gitu. Kemudian faktor eksternal bisa jadi terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ada hegemoni kekuasaan tertentu dari golongan tertentu. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi ini juga bisa menimbulkan gejolak, masalah dari sisi hak asasi manusia. Lalu kemudian yang ketiga, ketidaktegasan aparat hukum ya untuk melakukan tindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Ini beberapa faktor eksternal kenapa kemudian terjadi pelanggaran tentang hak asasi manusia di Indonesia ini.
Ini beberapa contoh kasus, misalnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Peristiwa Mei 1998. Ya, sampai sekarang banyak orang hilang di tragedi itu, ya, dan kemudian korban penculikan juga aktivis pada tahun itu sampai sekarang juga ada yang masih belum ditemukan, dan pelakunya juga banyak yang masih berkeliaran dan belum ditindak. Ya, ini misalnya jargon-jargon yang dibangun, kemana kita akan mencari keadilan. Jangan diam, tuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya, kemudian adili pelanggar HAM, dan seterusnya. Ini beberapa contoh tragedi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bumi Indonesia ini. Lalu kemudian, apa upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia ini? Pertama, upaya preventif atau pencegahan, membuat peraturan perundang-undangan. Ya, beberapa regulasi dibuat untuk kemudian memproteksi supaya tidak terjadi pelanggaran HAM ini. Lalu kemudian membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan hak asasi manusia. Ada beberapa lembaga, institusi, misalnya ada Kontras di kita, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, walaupun kemudian ini juga bagi pengurusnya merupakan juga pertaruhan, bahkan pertaruhan nyawa. Ya, seperti yang terjadi pada Munir yang juga harus meregang nyawa karena mempertahankan hak-hak asasi manusia di Indonesia ini. Kontras dibentuk pada tanggal 20 Maret 1998. Kontras sangat gigih dalam memperjuangkan nasib orang-orang hilang atau para korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat militer maupun oleh sipil. Ini beberapa hal aktivitas yang dilakukan oleh Kontras. Kemudian ada LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. LSAM salah satu lembaga swadaya masyarakat, LSM, yang gigih untuk memperjuangkan HAM. Lembaga ini memiliki tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun pelaksanaannya. Ini LSAM. Lalu kemudian ada lagi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Organisasi di Indonesia dengan tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga. Komnas PA ini didirikan pada tanggal 26 Oktober tahun 1998 di Jakarta. Ini khusus komisi yang menangani tentang perlindungan anak. Karena banyak hal terjadi, pelanggaran hak asasi ini pada dunia anak, dan anak harus dilindungi. Lalu kemudian ada Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005. Saya kira banyak hal memang yang hak-hak perempuan ini masih dipasung, hak-hak perempuan ini masih kemudian tidak dilakukan secara bebas, sehingga perlu pengawalan oleh Komnas Perempuan ini. Kemudian beberapa hal yang dilakukan juga melakukan sosialisasi HAM terhadap masyarakat, supaya kemudian juga masyarakat tahu tentang hak-haknya, hak-hak dirinya yang perlu diperjuangkan, memasukkan materi tentang hak asasi manusia dalam mata pelajaran PPKN. Saya kira ini penting karena lembaga pendidikan merupakan upaya yang sangat efektif dalam konteks upaya penyadaran bagi masyarakat dan bahkan juga pemangku kepentingan yang terkait dengan persoalan hak-hak asasi manusia di Indonesia ini. Baik, saya kira mudah-mudahan ini persoalan hak asasi manusia ini betul-betul ditegakkan di Indonesia, sehingga siapapun memiliki nilai-nilai universal yang melekat pada diri kemanusiaannya menjadi sesuatu hal yang merdeka dan patut untuk diperjuangkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.